Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Kita sudah berada di penghujung bulan Syawal di tahun 1442 Hijriah. Minggu ini kita sudah melihat pengumuman dari Menteri Agama kalau pemerintah di negara kita tidak memberangkatkan jemaah haji ke Baitullah dengan berbagai alasan, terutama pandemi. Tapi kemudian ada lagi surat dari Duta Besar Arab Saudi kepada pimpinan DPR RI kalau sebenarnya pemerintah Arab Saudi, kerajaan Arab Saudi belum memberikan keputusan tentang negeri kita. Inilah yang memantik kekecewaan dari seluruh penjuru di negeri kita hari ini, karena memang yang mestinya masih bisa untuk dilobi, masih bisa untuk diusahakan, masih ada kemungkinan jalan keluar, masih ada solusi, tapi sudah langsung ditutup hanya karena informasi dari yang tidak semestinya, diambil berita dari kabar-kabar hoax. Kekecewaan ini tentu berdampak kepada ratusan ribu jemaah haji yang rencananya akan berangkat tahun ini. Apalagi tahun kemarin juga tidak bisa melaksanakan ibadah haji. Sedangkan masa tunggunya lebih dari 20 tahun, bahkan ada yang mendekati 30 tahun untuk jatah menunggu saja baru. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan memang walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan bagi Allah ada kewajiban manusia itu untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah bagi yang sanggup berjalan ke sana. Nah, kalau Bapak Ibu ingat kisah-kisah orang tua kita, bahkan nenek moyang kita, di zaman penjajahan saja dahulu, zaman Belanda, haji tetap juga berangkat tiap tahun. Belanda yang memerintah, nenek moyang kita, para orang tua kita bahkan berangkatnya dengan kapal laut. 6 bulan baru sampai ke Tanah Suci. Sudah lupa orang baru pulang. Lupa orang baru pulang. Sekarang ke Tanah Suci cuman 8 jam. Sudah hadir kita ke Tanah Suci. Nah, ibadah haji ditunggu oleh ratusan ribu jemaah dari negeri kita Indonesia ini, karena memang kitalah negara dengan muslim terbanyak di dunia. Kalau Malaysia bisa berangkat, Indonesia tidak, kan ibu awak. Kalau negara yang kecil-kecil saja bisa ke sana, tiba di awak ndak, rasa-rasa
Kalau yang tahun ini tidak berangkat, tahun lalu yang tidak berangkat, bagaimana yang menunggu yang lebih lama lagi? Bilo Julai. Nah, apa Ibu? Tapi kesedihan itu, kalau ibadah haji tidak bisa dikerjakan, ada memang ibadah di bulan haji yang bisa kita kerjakan walaupun kita di tanah air. Jadi kalau ibadah haji, orangnya harus hadir ke tanah suci. Harus wukuf di Padang Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Kalau dia tidak sampai ke Padang Arafah, dia tidak haji. Dia tidak wukuf pada hari itu, tanggal 9 Zulhijjah di Padang Arafah, pulang pun ke Indonesia, dia tidak haji namanya. Orangnya harus kumpul di Padang Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Nah, bagaimana dengan kalau ibadah di bulan haji? Ini bisa kita kerjakan kalaupun kita tidak ke tanah suci. Kita bisa di kota kita ini, di kampung bisa juga diamalkan, di daerah manapun kita bisa lakukan. Apa itu? Ada dua hal. Pertama, ibadah yang bisa dikerjakan di bulan haji bagi kita yang tidak mungkin lagi ke tanah suci. Pertama adalah puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Bapak Ibu kalau bisa niatkan dari sekarang agar tidak terlambat, paling tidak niat ditanam lebih awal. Ya Allah, ya Tuhanku, kalau umurku panjang, aku diberikan kesehatan, aku akan puasa Arafah pada tahun ini. 9 Zulhijjah, satu hari sebelum pelaksanaan sholat Idul Adha. Sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, apa keuntungan puasa Arafah itu? Puasa pada tanggal 9 Zulhijjah. Apakah jawab Rasul? Aku berharap dengan puasa Arafah, dosa tahun lalu dan tahun yang akan datang Allah ampuni. Kita manusia yang tidak luput dari dosa dan salah. Mencari orang yang tidak pernah berdosa rasanya mustahil itu. Kalau sudah akil balik. Mencari orang yang tidak pernah lupa, yang tidak pernah hilaf, rasanya mustahil kalau dia masih manusia. Manusia tempatnya salah dan dosa. Paling tidak dosa-dosa kita yang terlanjur tahun lalu, Allah berikan kemudahan, Allah berikan maghfirah, Allah berikan rahmat, Allah berikan ampunan tentang kesalahan kita itu supaya dihapus, terutama yang berkaitan dengan hablum minallah. Ibadah apa lagi yang kedua? Di depan kita persiapannya juga harus matang. Penyembelihan hewan kurban. Bapak Ibu tidak harus ke tanah suci. Di tanah air juga ibadah ini bisa dilakukan. Perintah kurban bukan ibadah yang baru. Surat Al-Hajj ayat 34 menjelaskan dalil tentang ini. Rupanya ibadah ini sudah ada sejak zaman dahulu kala. Walikulli ummatin ja'alna mansaka. Tiap-tiap umat sesungguhnya telah kami syariatkan penyembelihan hewan kurban itu. Tiap umat sudah ada perintah untuk menyembelih hewan kurban sejak dulu kala. Berarti bukan kita yang mulai, bukan sejak Rasulullah diutus menjadi Rasul 14 abad yang lalu. Buktinya apa? Nabi Ibrahim ribuan tahun sebelumnya sudah ada kisah tentang ibadah kurban. Tempatnya juga di tanah suci. Jauh sebelum itu lagi sudah ada perintah kurban. Anak Nabi Adam, Habil dan Kabil juga sudah diperintah untuk berkurban. Berarti bukan ibadah yang baru. Walikulli ummatin ja'alna mansaka.
tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan hewan kurban itu. Apa gunanya? Liyazkuru ismallahi ala marzaqahum min bahimatil an'am, agar kamu menyebut nama Tuhanmu, menjadi orang yang bersyukur atas seluruh rezeki yang telah Allah berikan kepadamu, terutama yang berasal dari binatang ternak. Ini yang sering saya ungkapkan itu. Ada ndak raso jo pareso? Ayat ini mengetuk raso. Bapak Ibu coba hitung dalam satu minggu berapa kali mengkonsumsi daging, makanan yang di situ ada daging hewan ternak. Pak Ibaralik barangkali makan daging. Di rumah dimasak barangkali dalam seminggu. Makan di lapau barangkali membeli daging. Sebulan berapa kilo? Setahun berapa banyak? Bagi orang tertentu, makan daging, rendang, dendeng, sosis, bakso, soto, gulai korma, kan tidak susah. Uangnya bisa bicara. Taraga bisa bali. Miro, bakanda bisa GoFood. Bagi orang yang lain bagaimana? Ini masalahnya, ada ndak raso jo pareso itu? Orang lain seperti apa? Keluar air liurnya belum tentu bisa dinikmatinya. Harum semerbak wangi rendang itu belum bisa dibelinya. Ada ndak raso jo pareso? Karena itu ujung ayat ini sudah makin keras. Fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu. Oleh karena itu sembahlah Tuhanmu, Tuhan yang satu. Falahu aslimu. Kalau kamu ingin selamat, sembah Tuhanmu, bukan hartamu. Maka jangan sampai tambah kayu tambah sempili, tambah kayu tambah baretong, tambah kayu tambah serakah, tambah kayu tambah tamak, tambah kayu tambah baretong, sempili karyang satu majai. Ini yang dihitung raso, diketuk itu raso jo pareso. Menjadi orang yang bersyukurkah kita dengan yang Allah berikan, atau menjadi orang yang kufur? Makanya ujung ayat itu wabassiril muhbitin, penjelasannya untuk menggembirakan kita. Kasih tahulah, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk dengan perintah itu. Apa kabar gembiranya? Insya Allah kita ungkap hari Minggu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.